kalimat-kalimat yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat ajaib. Dan juga langsung bisa memahaminya, yahdi ila rusydi, yaitu yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan langsung spontan, fa'aman nabihi walan nusrika bi rabbina ahada. Dan maka kami beriman dengannya, dan sekali-kali kami tidak akan mensekutukan ya Rob kami dengan satupun. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, ini ya walaupun dalam Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 30 ini adalah berkaitan sebabun nuzul istilahnya itu dengan bagaimana penyikapan orang-orang Quraisy ya terhadap seruan Al-Quran ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi juga ini sangat relevan dengan kondisi kaumi di sini juga kepada kaum kita ya, sebagai umat Islam, yang jangan sampai kita ya menjadi ya melakukan tindakan yang mirip dengan orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu dengan meninggalkan Al-Quran. Kalau menjadi mahjur. Dalam satu tafsir, kalau nggak salah Ibnu Katsir ya menjelaskan ya, mahjurun di sini adalah meliputi ya orang yang tidak membaca Al-Quran. Artinya Al-Quran itu ditinggalkan, itu berarti tidak dibaca. Tapi juga selain tidak dibaca, walaupun Al-Quran itu dibaca, tapi tidak dipahami. Ini juga termasuk kategori mahjurun atau kategori meninggalkan. Dan juga walaupun dibaca, dipahami, tapi tidak diamalkan. Nah ini pun juga termasuk mahjurun ya. Oleh karena itu Bapak-Ibu dan sekalian, terutama berkaitan dengan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita, kalau istilah dalam acara ini adalah menjadi booster kita ya. Jadi untuk lebih meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran. Nah beberapa interaksi kita kepada Al-Quran itu diantaranya adalah mendengar dan menyimak. Ya mendengar atau menyimak kalau Al-Quran itu dibacakan, dan sebisa mungkin kita menyimak dengan kita bisa menangkap ya, artinya sejauh kemampuan kita, karena ya mungkin di sebagian ya dari kita, masuk paling tidak saya, itu belum bisa langsung menangkap ketika Al-Quran itu dibacakan ataupun ketika membaca sendiri. Tapi kita hendaklah kita berusaha ya untuk setiap kali kita mendengar, menyimak atau membacanya dengan tartil, kita bisa menangkap itu apa yang disampaikan oleh Al-Quran, sehingga sebagaimana disampaikan oleh para penceramah ya, tentang bagaimana salah satu cara kita berinteraksi agar khusyuk dengan Al-Quran adalah kita membayangkan bahwa Allah ini sedang berkomunikasi, atau yang kita baca ini adalah kalimat-kalimat Allah yang disampaikan kepada kita. Nah tentu agar kita bisa menangkap dengan baik ya kalimat-kalimat Allah ini, maka kita berusaha dengan memahami dari apa yang disampaikan atau apa yang kita baca. Nah ini mungkin interaksi kita, selain kita tilawah secara tartil, nah sebaiknya kita juga mulai memperbanyak kita membaca tarjamah paling tidak, atau kemudian tafsirnya, sehingga setiap kali kita membaca atau mendengarkan itu kita bisa menangkap. Dan Bapak-bapak dan sekalian, saya rasa sekarang banyak sekali ya media untuk kita meningkatkan interaksi kita dengan makna Al-Quran ini ya, sehingga kita ketika membaca dalam sholat ataupun membaca di luar sholat, kita bisa menangkap apa yang disampaikan atau makna dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur dan memahaminya, sebagaimana tadi ada di surat Al-Jin ya, bagaimana jin saja begitu mendengar bacaan Al-Quran langsung bisa menangkap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang luar biasa, bukan hanya luar biasa terhadap bacaan atau tata bahasa atau ya kalimat-kalimat secara sastranya, tetapi juga langsung bisa menangkap bahwa yahdi ila rusdi, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk ya, sebagaimana tadi surat Al-Baqarah ya, huda wa bayanatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai suatu petunjuk yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, ya, jalan yang menyelamatkan kita dalam
kita menjalani kehidupan kita di dunia. Nah, Bapak dan Saudara, ini yang ketiga adalah tadabur dan memahaminya. Sebenarnya kalau kita melihat ya, semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan memahami maknanya tuh banyak sekali. Bagaimana Al-Quran itu akan mendorong ya kita untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Allah dengan mengamati apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, banyak sekali Allah memberikan hujah ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah penguasa alam semesta, Allah itu adalah Rabbul Alamin, dengan melihat apa-apa yang ada di sekitar kita, dengan melihat penciptaan langit dan bumi, dengan melihat tumbuhan yang di sekitar kita, dengan melihat hujan, dengan melihat awan yang mungkin buat kita ada satu hal yang keseharian. Bahkan dalam surat Abasa ya, itu kan apa yang sehari kita makan pun itu disampaikan dalam Al-Quran agar kita memperhatikannya. Fal yang doril insano ila tu'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, apa yang kita makan. Ana soba benal ma asobah, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit, tu masa hukunal ardo sako, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, ambat nafiyah habba, dan di sana kami tumbuhkan biji-bijian, wa inaba wa qodba, dan anggur dan sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, dan zaitun serta pohon kurma, wa hadi'atan gulba, dan kebun-kebun yang rindang. Bapak-bapak Nusantara, kemudian dilanjutkan wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rumputan. Mata'alakum bali an'amikum. Semua itu adalah untuk kesenanganmu dan untuk kesenangan hewan ternakmu. Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi setiap kali paling tidak kan kita selalu melakukan ini ya, berinteraksi dengan apa yang kita makan. Nah, ini kalau kita bisa sejenak gitu mentadaburkan Al-Quran dengan melalui apa yang kita makan, bagaimana kita mendapatkannya ya, bahwa semuanya itu bagaimana Allah atau peran Allah dalam kita bisa menikmati makanan itu ya, mata'alakum bali an'amikum, itu kita akan merasakan bahwa sungguhnya Allah itu adalah Rabbul Alamin, bahwa sungguhnya Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir ya, bahwa kita itu tidak memiliki peran ya, ataupun peran kita sangat-sangat minim atau bahkan tidak perannya, maka semuanya itu adalah ya karena Allah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, dan matiku, dan hidupku itu adalah lillahi. Itu adalah semua adalah karena Allah Rabbul Alamin. Nah, ini kita akan bisa merasakan sehingga itu akan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian mengamalkan, menghafalkannya, dan mengajarkan dan mendakwahkan serta membela dan menjalankannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon maaf ini kayaknya waktu yang diberikan sudah lewat ya. Intinya adalah pada pagi hari ini di acara masih sampai 5.50 Pak. Bukan 40 ya. Oke, 5.50 ya. Ya, udah mau kesimpulan. Ya, berikutnya tentu mengamalkannya, kemudian menghafalkannya, paling tidak mengamalkannya. Nah, mungkin ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang memang memiliki cenderungan atau memiliki ya mudah untuk menghafalkannya, itu mungkin bisa itu ya, dan itu tentu saja fadilahnya sangat banyak. Artinya dalam menghafalkan Al-Quran itu. Tapi setidaknya kalau memang kita ada hambatan dalam menghafalkan ya, marilah kita mencoba atau marilah kita berusaha untuk memahaminya ya, dengan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran ini dengan ya melibatkan gitu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya, melibatkan apa-apa yang disampaikan di Al-Quran itu ke dalam tadabur kita, dalam pemikiran kita. Kita coba memikirkan dan mengambil hikmah ya, mengambil tadabbur itu kan bagaimana dari ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu kemudian kita melihat sehari apa yang kita lihat sehari-hari yang kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang sangat biasa ya, sangat keseharian, tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang. Jadi
Kayak kok kadang-kadang tuh kita merasakan ini kok kayaknya Al-Quran ini yang dibahas kok hal-hal yang sangat biasa gitu, tentang makanan, tentang bagaimana tumbuhnya tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, kemudian tentang turunnya air dari hujan, ya, air dari langit yang berupa hujan, tentang terbitnya matahari ya, yang setiap hari, dan kemudian berganti dengan malam, dan yang lain-lain ya, yang itu semuanya berkaitan dengan, sebenarnya adalah semuanya berkaitan dengan bagaimana peran Allah atau bagaimana keterlibatan ya Allah, keterlibatan kuasa Allah ini terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan termasuk juga sekaligus betapa banyak itu nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mulai bangun dari tidur hingga kita kembali tidur, bahkan di dalam tidur kita itu ya kita tidak pernah sama sekali ya sedetik pun lepas dari kuasa Allah itu. Nah tentu kalau kita bisa merasakan ya dengan perasaan yang sangat mendalam akan hal ini, maka ya tidak ada lain ya, apa yang kita lakukan ada kecuali kita selalu taat kepada Allah ya, kita menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah, dan kita berusaha melaksanakan ya apa-apa ya, misi-misi apa yang telah diberikan kepada kita, telah diamanahkan kepada kita ya dalam misi dakwah ini. Termasuk juga tentang misalnya infak ya, tentang terutama pada bulan Ramadan ini nanti kan ada zakat ya, zakat fitrah, sodako dan sebagainya, dan kita juga didorong agar kita menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah ya. Kalau kita merasakan dengan benar bahwa ternyata ya, bahwa kita akan bisa memahami bahwa rezeki atau harta yang kita miliki itu ya, andil kita tuh kalaupun dibilang ada ya sangat-sangatlah minim. Itu semuanya adalah milik Allah, semua dari Allah. Dan ketika Allah kemudian menawarkan kepada kita untuk menginfakkannya, maka karena kita merasa bahwa ini adalah milik Allah, apalagi kemudian Allah menjanjikan dengan balasan yang lebih baik, balasan yang berlipat ganda, maka tidak ada gitu keengganan atau sedikit pun ya perasaan berat ya kepada kita untuk mengeluarkannya gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu hal ini harus kita biasakan ya dari sedikit demi sedikit ya. Yang kita mengeluarkan itu baik berupa harta, waktu, pemikiran, yang lain-lainnya. Jadi kita tidak merasakan atau bahkan kita kemudian juga tidak berharap ya balasan ya, sebagaimana Rasul-Rasul ketika menyerukan kepada umatnya itu sama sekali tidak mengharapkan balasan daripada kaumnya, tetapi balasan dari Allah. Nah, kita bisa merasakan seperti itu. Jadi di dalam jauh di lubuk hati kita ya niat kita itu sudah benar-benar terasa ikhlas ya, karena kita memahami bahwa semuanya itu adalah ya keterlibatan Allah atau kuasa Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat dominan, atau bukan hanya cuma dominan ya, bahkan segala-galanya gitu. Peran kita hanyalah menjalankan dan bagaimana menyalurkan ya, karena Allah memberikan pilihan kepada kita ya, maka tentu kita akan memilih menyalurkannya adalah sesuai dengan apa yang ditawarkan atau yang diperintahkan oleh Allah itu. Maka di interaksi kita dengan Al-Quran di sini ada menghafalkan, mengajarkan dan mendakwakannya, membela dan mensiarkannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin sebagai rangkuman ya, atau sebagai conclusion ya, sebagai resume dari apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, itu adalah bagaimana marilah kita dengan booster pada pagi hari ini kita bisa menjadi penyemangat ya, menjadi pendorong bagi kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan lebih mendalam lagi ya, terutama kita tingkatkan dari kita berinteraksi dengan mendengar, membaca, kemudian berinteraksi juga dengan mentadaburkannya, mencoba memahami ayat-ayatnya atau memahami kalimat-kalimatnya ya, karena ya memang Al-Quran itu kan hudal linnas ya, petunjuk, artinya kita harus bisa menangkap itu petunjuknya. Bahkan jin aja bisa langsung gitu ya menangkap ya. Inna sami'na Qur'anan ajabah yahdi ila rusdi gitu. Jadi langsung memahami bahwa ini adalah
yang memberikan petunjuk kepada yang lurus, sehingga langsung dia tidak bersaksi bahwa dia tidak akan mensekutukan Allah dengan satupun itu. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita memahami bisa menangkap ini dari keseharian kita, apa yang kita lihat di sekeliling kita, setiap kita mulai keluar dari rumah atau bahkan ketika mulai kita bangun, kemudian keluar dari rumah dan kembali ke rumah, kemudian tidur, tidak lepas sama sekali kita dalam mengingat Allah, kita sudah bisa meningkatkan interaksi ini, dan kemudian lebih jauh meningkatkan interaksi dalam memahaminya, kemudian lebih jauh kita bisa mengamalkannya, kemudian kalau bisa kita lebih meningkatkan dengan menghafalkan apa yang bisa kita hafal, minimal yang sudah kita hafal, kita menghafal dan kita memahami benar apa yang kita hafalkan itu. Kemudian tentu saja meningkat lagi dengan mengajarkan dan mendakwahkannya, karena kita misi dari kehidupan kita juga adalah termasuk agar kita mendakwah atau berdakwah kepada manusia, baik secara lisan maupun secara perbuatan, memberikan contoh atau juga berkontribusi memberikan manfaat yang terbaik dari apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan yang ketujuh adalah membela dan mensiarkan. Bapak-bapak dan sekalian, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini pertama bisa mendorong termasuk kepada diri saya untuk lebih banyak melakukan interaksi dalam Al-Quran. Insya Allah pada zaman era ini kesempatan untuk itu sangat banyak Kita selalu hampir dalam 24 jam itu kita tidak pernah lepas dari interaksi kita dengan internet. Nah, di dalam internet itu pun banyak sekali sebenarnya wasilah atau sarana kita untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, termasuk interaksi kita dengan mentadabburkan dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan akhirul kalam, hakum rabbik wala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Ilmawan atas kesempatannya dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.